Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni, NIM 119040078 dari kelas C, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 3. Saya akan menjelaskan tentang usul fikih dari materi nasik sampai takwil. Yang pertama, materi nasik. Nasik dari segi bahasa bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Nasik, menurut istilah ulama usul, adalah membatalkan pelaksanaan hukum syara dengan dalil yang datang kemudian. Yang membatalkan itu secara jelas. Syarat-syarat nasik. Yang pertama, hukum yang mansukh adalah hukum syara. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansukh. Yang ketiga, kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat, dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian, maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan itu tidak dinamakan nasik. Macam-macam nasik. Yang pertama, nasik yang tidak ada gantinya, seperti nasik terhadap keharusan memberikan sedekah kepada orang miskin. Yang kedua, nasik yang ada penggantinya, namun penggantinya tersebut ada kalanya lebih ringan dan ada kalanya lebih berat. Seperti pembatalan sholat sebanyak 5 kali diganti dengan 5 kali sehari saja. Yang ketiga, nasik bacaan dari suatu ayat namun hukumnya tetap berlaku, seperti hukum rajam bagi laki-laki dan perempuan tua yang sudah menikah. Dan terjadinya penambahan hukum dari hukum yang pertama. Menurut ulama Hanafiyah, hukum penambahan tersebut bersifat nasik. Perbedaan antara nasik dan taksis. Taksis yaitu membatasi jumlah afradul an, bisa dengan kata-kata Al-Quran dan hadis dengan dalil syara yang lain seperti ijma, qiyas, juga dengan akal. Hanya masuk kepada dalil hanya masuk kepada hukum saja. Sedangkan nasik membatalkan hukum yang telah ada dan diganti dengan yang baru. Dengan kata-kata Quran dan hadis saja, bisa masuk kepada dalil maupun dalil khas. Dapat masuk kepada hukum dan membatalkan berita-berita dusta. Yang kedua, ta'arul dan tarjih dalam istinbat hukum. Kata ta'arul secara bahasa berarti pertentangan antara dua hal. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikatakan Wahbah Zuhaili, bahwa satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Pengertian tarjih menurut bahasa berarti membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan, sedangkan menurut istilah menampakkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikan lebih utama dari yang lain. Prosedur dan contoh dari ta'arul dan tarjih. Yang pertama, dengan mengkompromikan antara dua dalil itu selama ada peluang untuk itu, karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik daripada hanya memfungsikan satu dalil saja. Yang kedua, jika dapat dikompromikan, maka jalan keluarnya ada dengan jalan tarjih. Yang C atau yang ketiga selanjutnya, jika tidak ada dapat peluang untuk mentarjih salah satu dari keduanya, maka tidak diketahui mana yang terdahulu, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai dua dalil itu. Dan dalam keadaan demikian, seorang mujtahid hendaklah merujuk pada dalil yang lebih rendah bobotnya. Yang ketiga, maqasid. Pengertian maqasid yaitu berasal dari kata akra dan maqasid adalah kata yang menunjukkan banyak jamak mufradatnya. Maksud yang berarti tujuan atau target. Secara istilah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah.
dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Dasar maqasid. Al-Ghazali mencetuskan bahwa maqasid syariah tercermin dalam ijma dalam hal pokok, yaitu menjaga agama. Ada 5, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung 5 prinsip ini maka ia dinamakan maslahat. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar di atas berarti mafsadah, yaitu maqasid syariah itu bermaksud mencapai kebaikan, maslahah, dan hendak menolak keburukan. Pembagian maqasid syariah ada 3, yaitu daruriyat primer, hajijiyat sekunder, dan tasiniyat tersier. Yang pertama daruriyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Yang kedua hajijiyat merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Yang ketiga tasiniyat, yaitu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan sesuai dengan kepatuhan. Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam maqasid al-syariah, Ummah Capra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam maqasid bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus-menerus. Yang terakhir takwil. Pengertian takwil secara bahasa mengandung beberapa makna, yakni kembali atau pulang, dan akibat atau pahala. Secara terminologi, terdapat perbedaan definisi antara ulama tafsir dan ulama usul fiqh. Namun secara istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Mansur, takwil memiliki 2 makna. Pertama, takwil adalah sinonim dari tafsir. Kedua, takwil adalah memindahkan makna zahir dari tempat aslinya kepada makna lain karena ada dalil. Sedangkan secara istilah bermakna mengalihkan lafal dari maknanya yang zahir kepada makna lain batin yang terkandung di dalamnya apabila makna yang lain itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat-syarat pentakwilan, yaitu syarat paling penting adalah makna lafal muawwal adalah termasuk makna yang memang dikandung oleh lafal itu sendiri dan ditunjukkan dengan satu dilalah, baik secara verbal, mantuk, maupun konseptual, mafhum. Dan dalam waktu yang sama harus sesuai dengan makna asal, peletakan bahasa, kebiasaan, dan syarak. Dalam masalah aturan dan syarat-syarat sahnya takwil, para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah takwil selain yang disebutkan tadi, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, lafal. Lafal yang ingin ditakwil adalah lafal ambigu dan bisa ditakwil. Oleh karena itu, lafal mufassar dan lafal muhkam tidak bisa ditakwil karena keduanya telah memiliki makna yang jelas. Yang kedua, takwil mengalihkan lafal dari makna zahir kepada makna batin. Harus berdasarkan pada dalil yang sahih dan dalil makna batin harus lebih kuat daripada makna zahir. Yang ketiga, takwil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i atau makna kebiasaan orang Arab. Yang keempat, adanya pertentangan antara 2 dalil. Yang sahih, jika salah satu lemah, maka yang diambil adalah yang sahih dan tidak ada takwil. Yang kelima, takwil tidak boleh menggugurkan nas syar'i lainnya, karena takwil merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat zanni, sedangkan nas yang bersifat zanni tidak bisa mengalahkan nas yang bersifat qat'i. Yang keenam, orang yang hendak melakukan takwil haruslah berkualitas mujtahid yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i serta pemilik jiwa keilmuan yang telah matang. Yang ketujuh, jiwa takwil dengan kias, maka hendaklah menggunakan kias jalli menurut ulama Syafi'i. Bagi mereka dalam kias jalli telah diketahui secara pasti bahwa tidak ada sisi perbedaan. Macam-macam takwil. Yang pertama, takwil Al-Quran dan hadis Nabi yang diduga mengandung bentuk penyamaan sifat Tuhan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia, padahal kita mengetahui bahwa Allah tidak ada yang menyamainya. Yang kedua, takwil bagi nas
yang khusus berlaku dalam buku takalifi yang terdorong oleh usaha mengkompromikan antara hukum-hukum dalam Al-Quran atau hadis yang kelihatan menurut lahir bertentangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.